Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliani. Saya penyaji kedua dari kelompok 12. Yang saya hormati Profesor Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, dan yang saya hormati Sami Adam Ramadhani selaku Komting kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 subbab. Subbab yang pertama mengenai ritual dan upacara pengobatan Melayu Riau, subbab yang kedua tentang jenis-jenis sakit, subbab yang ketiga tentang jenis tumbuhan obat. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu mengenai ritual dan upacara pengobatan. Ritual dan upacara pengobatan adalah proses pengobatan yang menggabungkan berbagai cara dalam satu rangkaian pengobatan. Misalnya menggabungkan antara tarian, mantra, meditasi, ramuan, dan lain sebagainya. Ritual adalah cara dukun untuk mengetahui penyakit dan sebagai tindakan dalam mencari ramuan obat atau proses pengobatan tingkat akhir. Cara ini dilakukan sebagai tindakan pengobatan penyakit yang berat atau penyakit yang disebabkan gangguan makhluk gaib. Berikut beberapa ritual dan upacara pengobatan yang ada di Melayu Riau. Yang pertama, Babalian, ritual pengobatan yang dikenal di Sentajo, Rantau Kuantan. Ritual ini dilakukan untuk mengobati orang yang sakit parah. Yang kedua, Badike, ritual pengobatan yang dikenal di kalangan orang hutan. Ritual ini dilakukan oleh seorang spesialis, dukun atau bomo, yang dengan bantuan roh gaib. Yang ketiga, Badewo, upacara pengobatan yang dilakukan oleh seorang dukun yang disebut kemantan. Yang keempat, Buung Tualang, upacara pengobatan yang ada di beberapa kampung di Bengkalis. Upacara ini ditujukan untuk memberi makan makhluk halus yang dipercaya mengganggu kesehatan pasien. Yang kelima, Buung Wayang, ritual pengobatan yang ada di Rokan yang diarahkan kepada pengusiran roh jahat yang dianalisa mengganggu seseorang. Yang keenam, Berdukun Berbara, pengobatan tradisional yang dilakukan untuk mengobati penyakit parah. Pengobatan ini dilakukan oleh 1 orang kemantan dan 3 orang dukun kampung dengan bantuan masyarakat dan kerabat terdekat. Yang ketujuh, Balai Panjang, ritual pengobatan yang dilakukan oleh dukun untuk mengobati penyakit dan tolak bala. Yang kedelapan, Turun Tapak Tua, ritual yang diawali dengan makan godang di tempat juru kunci. Setelah itu menyiapkan sesaji yang akan dibawa. Ritual ini dilakukan dengan membacakan mantra pada sesaji yang akan dibawa tapak tua. Ada juga pengobatan secara non-ritual, yaitu bekam dan tahiyat. Yang pertama, bekam. Cara pengobatan tradisional dengan mengeluarkan darah kotor atau angin dari tubuh seseorang. Tujuan pengobatan ini adalah untuk menyembuhkan sakit kepala, lemah sendi tulang, dan masuk angin. Ada 3 jenis bekam yang dikenal orang Melayu, yaitu bekam angin, bekam api, bekam tanduk. Yang kedua, tange, pengobatan tradisional dengan cara membuat ramuan dedaunan, kulit kayu, dan urat kayu yang dimasukkan ke dalam periuk besar yang berisi air. Ramuan tersebut direbus hingga airnya menggelegak. Kemudian, orang yang sakit didudukkan dan tubuhnya ditutup dengan tikar, lalu uap ramuan tersebut diarahkan kepada tubuh orang yang sakit. Pengobatan ini biasanya mengobati penyakit basah, beri-beri, badan lemas dan lesu, penyakit berat, dan lain-lain. Selanjutnya, subbab yang kedua mengenai jenis-jenis sakit. Yang pertama, campak, sejenis penyakit yang menyebabkan penderitanya demam dan bintil-bintil merah pada kulitnya. Biasanya, campak ini hanya diderita 1 kali seumur hidup. Yang kedua, guna-guna, sejenis obat pengasih yang menggunakan jampi, mantra, atau benda-benda tertentu yang menyebabkan semangat seseorang takluk. Yang ketiga, keteguran, sejenis penyakit yang dipercayai berasal dari gangguan makhluk halus, jin, atau setan. Yang keempat, puru, sejenis penyakit kulit seperti cacar atau bisul. Yang kelima, kedal, penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu pecah-pecah dan berbelang putih. Baiklah, selanjutnya subbab yang terakhir mengenai jenis tumbuhan obat. Yang pertama, bujang tanagan, sejenis rumput yang daunnya berwarna hijau dipakai untuk campuran membuat tangas, yaitu ramuan obat yang cara pengobatannya diuapkan ke penderita.
Yang kedua, cekarau, sejenis tumbuhan yang digunakan untuk perlengkapan ritual dan sebagai pendingin. Yang ketiga, capok, sejenis pohon kayu yang daunnya berwarna hijau berbulu, biasanya dijadikan sebagai obat demam panas. Yang keempat, dingke, sejenis tumbuhan yang biasa digunakan untuk obat penyakit karok. Yang kelima, gandarusa, jenis tumbuhan semak Gandarusa vulgaris. Daunnya berkhasiat untuk melancarkan pengeluaran keringat dan penawar racun. Yang keenam, kemenyan, yaitu bahan perasapan dalam ritual pengobatan, upacara adat, atau kenduri. Yang ketujuh, mengkudu. Buah mengkudu dapat digunakan sebagai obat minum atau obat oles. Yang kedelapan, sekedudu, tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat luka. Yang kesembilan, kemunting atau kerumunting, tumbuhan perdu Rhodomyrtus tomentosa, daunnya yang gelap dapat dijadikan ramuan obat sakit perut. Yang ke-10, akar tunjuk langit, tumbuhan yang berupa paku-pakuan dan tumbuhan obat tradisional untuk penyakit radang, batuk, ramuan paksa melahirkan, dan antioksidan. Yang terakhir, inggu, sejenis getah pohon kayu inggu yang dapat dibuat untuk obat orang yang kemasukan setan atau kesurupan. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.